Selama ratusan tahun, manusia percaya dunia sudah sepenuhnya dipetakan. Setiap benua diberi nama, setiap lautan diberi batas. Tapi, ada satu peta yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Peta ini tidak menunjukkan harta, tidak menunjukkan jalan dagang. Justru sebaliknya, peta ini memperlihatkan tempat yang seharusnya tidak pernah ada. Menariknya, peta ini pernah dicetak secara resmi, disimpan oleh kerajaan. Lalu, tiba-tiba menghilang. Bukan karena rusak, tapi karena terlalu berbahaya jika diketahui publik. Yang lebih aneh, beberapa salinan peta ini masih tersimpan di arsip rahasia dunia. Dan ketika para sejarawan modern mempelajarinya, mereka menemukan satu detail kecil yang membuat banyak teori sejarah runtuh. Dan itulah yang akan kita bahas. Perlahan, tanpa spekulasi berlebihan, peta yang dimaksud bukan dibuat oleh penjelajah sembarangan. Peta ini muncul pada abad ke-16 saat dunia belum sepenuhnya dipahami. Namanya jarang disebut, bahkan di banyak arsip namanya dihapus atau diganti. Peta ini menggambarkan garis pantai yang tidak cocok dengan peta modern. Ada daratan besar di bagian selatan dunia, jauh sebelum Antartika resmi ditemukan, yang membuat para sejarawan bingung. Bentuk daratan ini bukan perkiraan kasar, garis pantainya detail, sungainya jelas. Bahkan pegunungannya tergambar rapi. Seolah-olah pembuat peta pernah melihatnya langsung. Padahal secara resmi, wilayah itu belum pernah dijelajahi manusia modern. Lebih aneh lagi, peta ini dibuat sebelum teknologi navigasi maju. Tidak ada satelit, tidak ada foto udara. Lalu pertanyaannya, dari mana data ini berasal? Di titik inilah, banyak arsip mulai menghilang. Ketika peta ini diteliti lebih jauh, para ahli menemukan sesuatu yang sulit dijelaskan. Garis pantai yang digambar tidak tertutup es. Padahal hari ini, wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu tempat paling beku di bumi. Ini berarti satu hal. Saat peta itu dibuat, daratan tersebut tidak seperti sekarang. Sebagian ilmuwan menduga, peta ini disalin dari sumber yang jauh lebih tua. Bukan ratusan tahun, tapi ribuan tahun sebelumnya. Yang lebih mencurigakan, beberapa catatan pelaut kuno menyebut adanya tanah besar di selatan yang kemudian menghilang dari catatan resmi. Bukan karena tenggelam, tapi karena dianggap tidak relevan atau terlalu sulit dijelaskan. Saat teknologi modern mencoba memverifikasi peta ini, sebagian garis pantainya justru cocok dengan data radar modern. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat banyak ahli terdiam. Jika ini benar, maka sejarah pengetahuan manusia lebih maju dari yang kita akui. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah peta ini ada, tapi kenapa hampir tidak pernah dibahas? Jawabannya tidak seseram yang dibayangkan. Dalam dunia akademik, sejarah disusun berdasarkan bukti yang paling mudah diverifikasi. Peta ini sulit diverifikasi, sumber aslinya tidak lengkap. Banyak dokumen pendukung hilang akibat perang, kebakaran, dan perubahan kekuasaan. Tanpa konteks yang jelas, peta ini dianggap anomali, dan anomali seringkali tidak dimasukkan ke kurikulum. Bukan karena ingin disembunyikan, tapi karena tidak cocok dengan narasi besar yang sudah mapan. Sejarah membutuhkan konsistensi, dan peta ini justru menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Itulah sebabnya ia disimpan di arsip, dibahas terbatas, dan jarang sampai ke publik. Namun, di era modern, situasinya mulai berubah. Berabad-abad setelah peta ini dibuat, teknologi akhirnya mengejar pertanyaan lama. Radar penembus es, citra satelit, dan pemetaan geologi modern mulai digunakan di wilayah selatan bumi. Hasilnya mengejutkan. Di bawah lapisan es tebal, para ilmuwan menemukan bentuk daratan yang tidak acak. Ada lembah, ada dataran luas, ada pola yang menyerupai garis pantai purba. Ini tidak membuktikan peta itu sepenuhnya akurat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa peta tersebut tidak dibuat secara sembarangan. Beberapa sejarawan modern mulai mengkaji ulang kemungkinan bahwa pembuat peta menggunakan sumber yang lebih tua, sumber yang kini hilang, atau mungkin belum ditemukan kembali. Yang jelas, peta ini tidak lagi dianggap khayalan. Ia menjadi pengingat bahwa pengetahuan manusia tidak selalu bergerak lurus ke depan. Terkadang, kita hanya menemukan kembali apa yang pernah kita lupakan. Peta ini mungkin tidak mengubah seluruh sejarah dunia, tapi ia mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah bukan kumpulan kebohongan, melainkan kumpulan pengetahuan terbaik yang kita miliki pada masanya. Ketika bukti baru muncul, sejarah tidak runtuh,
ia diperbaiki. Peta yang dulu dianggap aneh, kini dipelajari ulang dengan alat yang lebih canggih. Bukan untuk membuktikan masa lalu salah, tapi untuk memahami seberapa rumit perjalanan manusia mengenal dunianya sendiri. Mungkin masih banyak arsip yang belum kita buka, bukan karena disembunyikan, tapi karena belum waktunya dipahami. Dan disitulah peran kita hari ini, bertanya, menguji, dan tidak menelan sejarah tanpa rasa ingin tahu. Jika kamu menikmati pembahasan seperti ini, simpan video ini, karena sejarah selalu punya sisi yang belum selesai diceritakan.